Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Zuma dari kelas 3 TIF. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan menyatukan dua praktikum menjadi satu laporan di mana praktikum 13 kita mempelajari bagaimana cara mengenerate QR code, meng-scan QR code dan juga bisa menyisipkan informasi ke dalam sebuah QR code. Lalu di pertemuan 14 kita sudah mempelajari mengenai cara pembuatan notifikasi setelah terjadinya event atau reminder ketika sudah terjadi event. Baik, untuk langkah kunci dan keputusan yang diambil, pertama-tama pastinya untuk tab-tab yang akan menjadi halaman penting bagi QR code-nya itu ada di dalam folder QR. Di dalam folder QR ini, pastinya yang kita butuhkan adalah tab Capture Fragment, yang ini berguna untuk mengambil gambar, lalu uh, tab QR Code Fragment, di mana tab ini akan menghasilkan kode QR, baik itu dalam sebuah inputan statis maupun dinamis. Lalu tab Scan QR Fragment pastinya digunakan untuk melakukan scanning pada sebuah QR Code. Baik, lalu selanjutnya pembuatan dari si notifikasinya, di mana perlu kita khusus buatkan sebuah folder baru dengan nama utils. Lalu dalam utils tersebut terdapat dua kelas objek, di mana objek pertama itu adalah notification helper dan yang kedua itu adalah permission helper. Masing-masing halaman ini pastinya berguna yang pertama untuk menampilkan notifikasi setelah terjadi sebuah event tertentu pada aplikasi kita. Lalu permission helper digunakan untuk menampilkan pop-up perizinan ketika kita hendak melakukan aktivitas yang menampilkan kamera dalam project aplikasi kita. Untuk kesulitan dan juga tantangan yang terdapat pada praktikum kali ini itu adalah terdapat banyak sekali tab-tab atau halaman yang perlu difungsikan dalam pembuatan praktikum ini. Contohnya untuk tab fragment, scan, dan QR code saja itu sudah butuh 5 halaman di mana ada QR activity yang menjadi induk activity untuk menampilkan si para fragment ini. Lalu ada QR adapter yang nantinya akan mengatur susunan dari jumlah susunan dari masing-masing si halaman fragmentnya. Lalu untuk error yang didapatkan, alhamdulillahnya tidak terdapat error yang parah yang bisa disampaikan, hanya terjadi error pada typo ataupun pada salah import ataupun sejenisnya. Lanjut ke pemahaman materi. Yang pertama, tab QR activity itu digunakan untuk menambahkan atau menjadi induk dari ketiga fragment, yaitu tab capture, tab QR code, dan juga tab scan fragment. Di mana ketiganya ini akan ditampilkan dalam satu activity yang bernama QR activity. Lalu untuk mengatur logika halaman siapa duluan, siapa di tengah, dan siapa di akhir pada susunan fragmentnya itu akan diatur pada halaman QR adapter. Lalu untuk tombol yang mengarahkan ke QR tadi, saya menambahkan pada bagian button nav menu, sehingga tampilan akan jauh lebih realistis dan mirip pada aplikasi-aplikasi serupa lainnya. Lalu untuk pembuatan yang pertama itu ada notifikasi, itu perlu dibuatkan kembali notifikasi dan juga permission. Baik, yang pertama logika yang paling dibutuhkan adalah bagaimana cara bisa mengenerate QR code ketika terjadi pembelian atau transaksi. Di sini saya sudah punya folder beli tiket, di mana folder ini berisi halaman yang akan melakukan pembelian ketika si user akan melakukan inputan, di mana pada tab ini kita akan langsung melakukan print QR code. Di sini kodenya, QR-nya sesuai dengan inputan yang sudah dimasukkan oleh si user tadi, sehingga
QR-nya tadi itu bukan QR temporary atau QR asal, sehingga datanya sudah dipasti keasliannya. Baik, selanjutnya itu ada bagaimana data yang sudah dilakukan hasil QR tadi bisa tersimpan ke dalam si Supabase-nya. Yang pertama, pastikan kita bisa mengambil API dari si Supabase. Lalu jangan lupa untuk melakukan pemanggilan dependensi untuk HTTP engine. Setelah itu, untuk di sisi lainnya perlu kita tambahkan Supabase URL dan juga key anonymous dari si Supabase-nya. Lalu pada saat penginputan pembelian, saya membuatkan logika setelah dilakukannya pembelian, maka ketika sudah diklik button inputnya tadi, akan langsung ditambahkan pembuatan si QR-nya tadi. Sehingga langsung disimpan ke dalam si Supabase-nya. Di mana kita bisa lihat Supabase-nya? Kita bisa lihat dari di sini. Lalu setelah itu kita akan tambahkan yang namanya logika. Setelah itu kita akan bisa menampilkan notification dari sisi usernya, dimana setelah diklik pembelian tadi akan langsung tampil notifikasi pembayaran atau pembelian sukses. Selanjutnya dari sisi Supabase, terutama tabel yang akan kita gunakan di sini tabel tiket dengan jumlah kolom itu ada 7 bersama ID, di mana ID merupakan auto increment. Lalu tiket ID ini yang akan tampil dalam ketika kita sudah meng-scan si QR code yang dihasilkan dari hasil generate ketika kita melakukan inputan pada form. Lalu jumlah itu merupakan inputan yang diinput oleh si pengguna atau user, jenis umur, kelas, harga, dan keempat ini yang diinput oleh pengguna. Sedangkan created ad merupakan fitur yang sudah ditambahkan otomatis oleh si Supabase-nya. Selanjutnya, kita akan coba demokan sisi aplikasi. Baik, kita akan langsung coba masuk ke aplikasinya. Di sini kita akan langsung mendemokan bagaimana cara si aplikasi bisa langsung mengenerate inputan dari si user tadi menggunakan form melalui form pembelian sebuah tiket. Oke, di sini sudah saya tambahkan tab scan QR-nya pada bagian bawah. Nah, dari sini kita bisa langsung melakukan scan. Lalu dari sisi fragmen kedua itu ada QR code. Lalu yang capture itu adalah menyisipkan sebuah teks ke dalam sebuah QR code. Lalu untuk melakukan pembelian dan mendapatkan generate, kita bisa langsung klik ke halaman ini, ke halaman pembelian. Lalu kita bisa langsung menginputkan, baik sebentar saya akan split 2 supaya bisa langsung terlihat datanya yang masuk dari sisi siapa, dari sisi pengguna. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 entry data. Baik, kita akan coba tambahkan isi 10 untuk jumlah ini anak-anak. Lalu untuk kelasnya kita tambahkan bisnis, sedangkan harga tiket kita tambahkan 150.000. 3 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nah, di sini adalah triggernya ketika kita melakukan pembelian. Baik, sebentar. Karena menggunakan link, itu dia. Setelah di trigger menggunakan pembelian tadi, maka akan muncul notifikasi bahwa saja pembelian berhasil. Lalu data dari sisi Supabase-nya juga akan tertambah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kan tadi ini 10. Saya masukin 2 data sekaligus karena 2 enter. Baik, saya akhiri untuk pada video praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan ataupun
pengenalan materi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.